Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Murningsih. Di Dewan Ambalan saya menjabat sebagai seksi kegiatan. Pada kesempatan ekstra kali ini kita akan membahas tentang jam, kompas, tanda jejak, dan tanda alam lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda alam dalam pengembaraan. Pengertian pengembaraan. Pengembaraan adalah pertemuan pramuka penegak berbentuk penjelajahan yang dilakukan di alam terbuka dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Penjelajahan merupakan suatu kegiatan menjelajahi alam terbuka untuk meningkatkan kesegaran jasmani, menyegarkan otak, dan sekaligus agar kita lebih mengenal lingkungan alam bebas di sekitar kita, serta mensyukuri alam yang telah diciptakan Tuhan dengan cara menjaga kelestarian dan tidak merusaknya. Jam. Jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Menentukan arah dengan bantuan jam. Cara 1. Pertama, letakkan jam tangan mendatar. Kedua, arahkan jarum jam ke arah kedudukan matahari. Ketiga, maka garis tengah yang membagi jarum jam dan angka 12 adalah arah utara sampai selatan. Cara 2. Pertama, letakkan jam tangan mendatar. Kedua, arahkan angka 12 jam tangan ke arah kedudukan matahari. Ketiga, maka garis tengah yang membagi angka 12 dan jarum jam adalah utara sampai selatan. Memperkirakan waktu tanpa menggunakan jam. 1. Terbitnya fajar ditandai sinar merah di langit sebelah timur yang semakin merata di langit menunjukkan waktu antara jam 4 sampai jam 4 lebih 30. 2. Terbitnya matahari menunjukkan waktu sekitar jam 5 sampai 5 lebih 30. 3. Panjang bayangan sama dengan bendanya pada pagi hari. Ini menunjukkan waktu sekitar jam 9. 4. Tengah hari ditandai bayangan benda yang tegak lurus menghilang hingga beberapa saat. Ini menunjukkan sekitar jam 11 lebih 30 sampai 12. 5. Panjang bayangan sama dengan bendanya pada sore hari. Ini antara jam 14 lebih 45 sampai 15 lebih 15. 6. Terbenamnya matahari ditandai dengan warna kemerah-merahan di langit. Ini menunjukkan antara jam 17 lebih 30 sampai 18. 7. Hilangnya warna kemerah-merahan di langit saat sore hari. Ini menunjukkan waktu sholat isya atau waktu sekitar jam 19. Kompas. Kompas merupakan suatu alat yang digunakan untuk menetapkan atau mencari arah mata angin. Bagian-bagian kompas. 1. Dial. Permukaan di mana tertera angka, huruf seperti pada permukaan jam. 2. Visir. Pembidik sasaran. 3. Kaca pembesar. Ditempelkan pada mata yang membidik sasaran. 4. Jarum penunjuk. Menunjukkan lokasi magnet bumi. 5. Tutup dial dengan garis bersudut 45 derajat. 6. Alat penggantung digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas dengan induk jari. Cara menggunakan kompas. 1. Letakkan kompas di permukaan datar. Setelah jarum kompas berhenti, maka jarum tersebut menunjukkan ke arah utara magnet bumi. 2. Bidik sasaran melalui arsir dengan melalui kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat. Kaca pembesar ini berfungsi membidik ke arah arsir dan untuk mengintai angka pada dial. 3. Apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik. 4. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. 5. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik. 6. Agar terdapat kembali pangkalan apabila tersesat, gunakan rumus sasaran balik atau back azimuth.
A. Jika sasaran bidik kurang 180 derajat, maka sasaran balik sama dengan sasaran bidik plus 180 derajat. B. Jika sasaran bidik lebih 180 derajat, maka sasaran balik sama dengan sasaran bidik kurang 180 derajat. Mengetahui arah tanpa kompas. Pertama, jarum atau silet di permukaan air. Jarum atau silet digosok ke permukaan kering dan ditusukkan ke gabus. Gabungkan silet dan gabus kemudian diletakkan di atas permukaan air sehingga terlihat mengapung. Ujung silet atau jarum selalu menunjuk ke arah utara atau selatan. Kedua, melihat kuburan Islam dan Kristen. Kuburan Islam dan Kristen selalu menunjukkan arah utara sampai selatan. Bagian nisan atau kepala yang selalu menghadap ke barat. 3. Masjid di Indonesia. Masjid selalu menghadap ke arah barat. Keempat, melihat jam dan posisi matahari. Jadikan posisi matahari yang terbit di timur sebagai patokan dasar. 5. Bayangan benda. Letakkan benda tegak di permukaan tanah. Pada siang menuju sore, bayangan benda umumnya condong ke arah barat. 6. Memanfaatkan pohon. Sisi pohon berbatang besar yang terkena sinar matahari dan tidak berlumut menunjukkan arah timur. 7. Kelompok bintang Orion. Rasi bintang Orion merupakan perpaduan 3 bintang terang. Jika dipadukan, ketiganya membentuk ekor kalajengking dan selalu menunjuk ke arah barat. Tanda jejak. Tanda jejak yang umumnya sering digunakan dalam kegiatan kepramukaan adalah sebagai berikut. 1. Tanda jejak di atas tanah. 2. Tanda-tanda dengan rumput. 3. Tanda-tanda dengan batu. 4. Tanda-tanda dengan ranting. 5. Tanda-tanda tempat atau medan. Tanda alam lainnya. Tanda alam. 1. Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas berarti kurangnya uap air di udara dan pertanda cuaca akan selalu baik. 2. Apabila kemarin ada hujan, cuaca terang benderang pada pagi hari, pertanda cuaca buruk pada hari itu. 3. Langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari, pertanda cuaca baik, sedang di gunung akan turun hujan. 4. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang deras. 5. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman, pertanda akan ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang, bertanda hari cerah. 6. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan bila tampak suram, bertanda cuaca buruk. 7. Apabila bulan terlihat terang dan bersinar, berarti cuaca baik. Tapi bila bulan diliputi awan yang gelap, berarti hujan akan turun. Apabila ada lingkaran putih yang melingkari bulan, berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. Bagaimana penjelasan tadi? Menarik bukan? Jangan lupa untuk nantikan video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.